Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tes wawasan kebangsaan untuk part ke-12-nya. Oke, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks, penerapan ideologi Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia dapat menjadi landasan yang relevan dalam mengatasi tantangan global dan menjaga keberagaman budaya serta harmoni sosial. Karena ini jawabannya adalah C. Penerapan ideologi Pancasila dapat memberikan pijakan bagi negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan dalam menghadapi tantangan global. Ini karena ideologi mengandung nilai-nilai universal seperti kemanusiaan, keadilan, kesetaraan yang sangat relevan dalam mengatasi tantangan global seperti ketidakadilan, konflik, dan krisis sosial. Pancasila juga menekankan pentingnya persatuan dan harmoni dalam keberagaman yang merupakan kunci untuk menjaga keragaman budaya dan harmoni sosial. Kalau A itu salah, karena ideologi Pancasila justru relevan dalam menghadapi tantangan global karena nilai-nilainya mencakup solusi bagi berbagai masalah kompleks seperti ketidakadilan dan krisis sosial. Kalau yang B juga salah, karena Pancasila tidak mengedepankan satu agama atau budaya, tetapi menekankan kebebasan beragama dan penghargaan terhadap semua budaya yang ada di Indonesia. Yang D salah, karena Pancasila tidak menghambat adaptasi teknologi dan ekonomi, melainkan memberikan landasan moral dalam menghadapi perubahan global. Kalau yang E salah, karena Pancasila tidak hanya relevan untuk situasi dalam negeri, tetapi nilai-nilainya juga relevan dalam konteks global. Oke, lanjut nomor 2. Nasionalisme juga dapat terlihat dalam bagaimana masyarakat menjaga keberagaman budaya Indonesia. Apa langkah yang paling efektif? Ini jawabannya adalah E. Mengembangkan program pelestarian budaya di setiap daerah. Karena dengan mengembangkan program pelestarian budaya di setiap daerah, keberagaman budaya dapat dijaga dan dilestarikan secara berkelanjutan. Setiap daerah memiliki budaya yang unik dan dengan adanya program pelestarian masyarakat di daerah tersebut dapat terus melestarikan dan mengembangkan budayanya yang ada memperkuat nasionalisme dan identitas budaya Indonesia secara keseluruhan. Kalau yang A itu salah, meskipun penting, edukasi saja mungkin tidak cukup efektif tanpa adanya aksi nyata dalam pelestarian budaya. Kalau yang B kurang tepat, mengadakan festival budaya bagus untuk memperkenalkan keberagaman, namun sifatnya lebih sementara dan kurang efektif dalam menjaga keberagaman dalam jangka panjang. Kalau yang C kurang tepat karena mendorong integritas budaya dalam kehidupan sehari-hari juga penting, namun tidak sepenuhnya berfokus pada pelestarian budaya yang khas di setiap daerah. Kalau yang D, mendukung kebijakan yang melindungi hak-hak budaya minoritas penting, tetapi langkah pelestarian di setiap daerah lebih konkret dan menyeluruh dalam menjaga keberagaman. Oke, lanjut nomor 3.
Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap identitas nasional. Bagaimana Indonesia dapat memperkuat identitas nasional dalam era globalisasi ini? Ini jawabannya adalah A. Memperkuat peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Karena pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan karakter generasi muda dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini. Di Indonesia dapat memperkuat identitas nasional meski berada di era globalisasi di mana pengaruh dari luar semakin kuat. Kalau yang B itu kurang tepat karena meskipun kampanye nasionalisme di media sosial bisa efektif, namun dampaknya mungkin lebih dangkal dan bersifat sementara dibandingkan pendidikan yang bersifat jangka panjang. Kalau yang C, itu juga penting untuk memperkenalkan produk budaya lokal ke pasar internasional. Namun ini lebih fokus pada aspek ekonomi dan promosi budaya, bukan penguatan identitas secara internal. Kalau yang D, mempertahankan tradisi lokal adalah hal yang baik, namun lebih bersifat lokal dan belum menyentuh seluruh aspek kehidupan modern yang terpengaruh oleh globalisasi. Kalau yang E, memperkuat bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu penting, namun dalam konteks memperkuat identitas nasional, peran pendidikan lebih luas dan mencakup berbagai nilai bukan hanya bahasa. Oke, lanjut nomor 4. Pada awal kemerdekaan, Undang-Undang 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 menjadi landasan konstitusi bagi negara Indonesia. Versi awal UUD 1945 dirancang untuk memberikan stabilitas dan memastikan keberlangsungan negara dalam situasi yang masih rentan. Meskipun mengandung prinsip-prinsip demokrasi, beberapa aspek dalam UUD 1945 versi awal dianggap belum sempurna menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan politik secara luas. Seiring dengan berjalannya waktu dan tuntutan perubahan dalam masyarakat, terjadi 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang 1945 yang berlangsung di tahun 1999 hingga 2002. Amandemen ini dilakukan untuk memperkuat demokrasi, memperjelas pembagian kekuasaan, serta memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap hak asasi manusia seperti hak berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat, serta penguatan sistem peradilan yang independen. Dengan adanya perubahan ini, bagaimana perbandingan antara UUD 1945 versi awal dengan hasil amandemen UUD 1945 dalam konteks perwujudan nilai-nilai demokrasi dan pelindungan hak asasi manusia di Indonesia? Ini jawabannya A ya. Amandemen UUD 1945 tidak mengubah substansi nilai-nilai demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia yang ada dalam versi awal. Karena amandemen UUD 1945 memperkuat nilai-nilai demokrasi dan pelindungan HAM yang sudah ada. Amandemen menegaskan hak-hak dasar seperti kebebasan berserikat dan berkumpul ya, serta memperbaiki mekanisme demokrasi seperti pemilihan presiden langsung dan penguatan lembaga legislatif. Amandemen ini tidak mengubah substansi tetapi memperkuat penerapan nilai-nilai tersebut. Kalau yang B salah. Pernyataan ini salah karena amandemen UUD justru memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi, bukan menghapusnya. Hak-hak seperti kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat menjadi lebih terjamin setelah amandemen. Kalau yang C, itu tidak tepat karena hasil amandemen lebih menekankan pembagian kekuasaan yang seimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Amandemen UUD 1945 memperjelas mekanisme check and balance antara cabang-cabang pemerintahan, sementara versi awal memberikan wewenang lebih besar pada eksekutif.
Kalau yang D, ini salah karena salah satu tujuan utama amandemen UUD 1945 adalah memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Justru setelah amandemen, hak asasi manusia menjadi lebih eksplisit dan kuat dalam konstitusi. Kalau yang E, ini salah karena UUD 1945 versi awal tidak memberikan perhatian besar pada kebebasan individu dibandingkan dengan hasil amandemen. Hasil amandemen justru memperkuat kebebasan individu dengan lebih jelas mengatur hak asasi dan kebebasan berpolitik. Oke, lanjut nomor 5. Seorang pemimpin militer dihadapkan pada situasi di mana pasukannya harus terlibat dalam operasi militer yang melibatkan resiko tinggi. Pemimpin tersebut perlu memotivasi pasukan dan menyatukan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Apa strategi kepemimpinan yang dapat digunakan oleh pemimpin militer untuk memotivasi pasukan dan menciptakan semangat bela negara? Ini jawabannya adalah E. Melibatkan pasukan dalam pengambilan keputusan terkait operasi. Karena melibatkan pasukan dalam pengambilan keputusan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara anggota pasukan. Ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat karena mereka merasa didengar dan dihargai. Selain itu, hal ini memperkuat kesatuan tim dan semangat bela negara. Kalau A, salah karena mengancam hukuman hanya akan menciptakan ketakutan yang justru dapat merusak moral dan menurunkan semangat juang. Kalau B, salah karena pemantauan yang terlalu ketat dapat menciptakan ketidakpercayaan di antara anggota pasukan yang akan mengurangi solidaritas dan semangat. Kalau yang C, itu bisa saja membantu, tetapi penghargaan saja tidak cukup untuk memotivasi pasukan dalam situasi yang beresiko tinggi. Kalau yang D, karena menutup informasi tentang resiko operasi bisa membuat pasukan merasa tidak diperlakukan secara adil dan membuat mereka tidak siap yang justru menurunkan motivasi. Oke, lanjut nomor 6. Dewi adalah seorang ASN di Dinas Pendidikan yang bertugas mengelola anggaran sekolah. Dia menemukan bahwa ada dana yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukan dalam laporan keuangan. Tindakan prioritas yang seharusnya dilakukan Dewi adalah A, ya, menanyakan langsung kepada bendahara sekolah tentang penggunaan dana tersebut. Karena langkah pertama yang tepat dalam situasi ini adalah mengklarifikasi langsung dengan pihak terkait, yaitu bendahara sekolah. Ini memungkinkan Dewi untuk mendapatkan informasi langsung sebelum mengambil tindakan lebih lanjut seperti pelaporan resmi. Kalau B, itu tidak tepat sebagai langkah awal karena Dewi harus memastikan adanya kesalahan atau penyimpangan terlebih dahulu dengan pihak terkait sebelum melibatkan atasan atau kepala dinas. Kalau yang C, salah karena mengabaikan ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana bisa merugikan dan bertentangan dengan integritas seorang ASN. Konflik dapat dihindari dengan langkah-langkah yang sesuai dan profesional. Kalau yang D, salah karena sebelum mengevaluasi laporan, Dewi perlu mendapatkan penjelasan dari pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan dana, dalam hal ini bendahara. Kalau yang E, salah sebagai langkah awal. Melibatkan auditor internal bisa dilakukan setelah adanya klarifikasi dan jika masalahnya serius atau tidak terselesaikan di tingkat internal.
Oke, lanjut nomor 7. Cara dasar dan sederhana, upaya bela negara tidak hanya menjadi tentara atau pegawai negeri saja, akan tetapi para siswa dan mahasiswa di sekolah juga bisa dikategorikan sebagai upaya bela negara di bidang pendidikan. Bentuk sikap upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh siswa adalah ini A ya, mengikuti perlombaan olimpiade dengan sungguh-sungguh. Karena mengikuti perlombaan olimpiade dengan sungguh-sungguh merupakan bentuk upaya bela negara di bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan semangat belajar, kompetisi yang sehat, dan kebanggaan dalam mengharumkan nama bangsa melalui prestasi akademik. Kalau yang B, salah, meskipun membayar pajak adalah bentuk kontribusi pada negara, namun itu lebih terkait dengan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, bukan upaya bela negara khusus dalam konteks pendidikan. Kalau yang C, meskipun toleransi beragama penting, ini bukanlah bentuk spesifik dari bela negara di bidang pendidikan. Kalau yang D, salah karena lebih berkaitan dengan bela negara dalam situasi perang, bukan di bidang pendidikan. Kalau yang E, salah karena demonstrasi dengan penggunaan gas air mata tidak sesuai dengan cara bela negara yang damai dan konstruktif, apalagi dalam konteks pendidikan. Oke, lanjut nomor 8. Peristiwa konferensi meja bundar yang berlangsung pada 1949 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan wilayah Republik Indonesia. Konferensi ini menghasilkan sejumlah keputusan penting yang berkaitan dengan status dan kedaulatan Indonesia serta hubungan internasionalnya. Keputusan tersebut meliputi, ini jawabannya B ya, memberikan pengakuan resmi dan sah secara hukum internasional atas kedaulatan penuh Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang sepenuhnya merdeka, berdaulat, dan mampu menjalankan urusan dalam luar negerinya secara otonom tanpa campur tangan kekuatan asing. KMB yang berlangsung bertujuan untuk mengakhiri konflik antara Belanda dan Indonesia serta mencapai kesepakatan mengenai status Indonesia. Salah satu hasil terpenting dalam konferensi ini adalah pengakuan resmi Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia Serikat yang kemudian berkembang menjadi Republik Indonesia yang kita kenal sekarang. Oleh karena itu, poin B adalah jawaban yang paling sesuai karena mengakui bahwa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Kalau kalau A itu tidak sesuai karena KMB tidak memutuskan pembagian Indonesia menjadi dua negara. Sebaliknya, KMB justru mempersatukan wilayah-wilayah di bawah Republik Indonesia Serikat sebelum berubah menjadi negara kesatuan. Kalau yang C salah karena Indonesia tidak menjadi wilayah protektorat di bawah kekuatan asing setelah KMB. Indonesia mendapatkan kedaulatan penuh, bukan berada di bawah pengawasan negara lain. Kalau yang D, KMB tidak membahas perubahan batas wilayah dengan negara tetangga. Fokus KMB adalah pada pengakuan kedaulatan Indonesia, bukan pada negosiasi batas wilayah dengan negara lain. Kalau yang E, meskipun Indonesia sempat menjadi RIS pasca KMB, ini bukan penggabungan dengan negara lain, melainkan penyatuan wilayah-wilayah di dalam negeri. Jadi opsi ini tidak tepat karena tidak melibatkan negara asing. Oke, lanjut nomor 9.
Perbedaan utama dan mendasar antara teori negara absolut dengan teori negara demokrasi dapat dilihat dari bagaimana kekuasaan dijalankan dan siapa yang memegang kendali pemerintahan. Perbedaan ini terletak pada prinsip-prinsip dasar yang mendasari masing-masing sistem pemerintahan. Berikut adalah perbedaan mendasar antara teori negara absolut dan teori negara demokrasi. Ini jawabannya adalah E. Teori negara absolut memiliki sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan segelintir individu atau kelompok elit yang mengontrol seluruh aspek kehidupan negara tanpa adanya partisipasi dari masyarakat umum. Sementara teori negara demokrasi memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan partisipasi politik, di mana rakyat memiliki suara dalam menentukan jalannya pemerintahan serta kebijakan. Kalau negara absolut itu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan seorang penguasa tunggal atau sekelompok kecil elit. Penguasa tersebut memiliki kekuasaan penuh dan tidak dibatasi oleh hukum atau konstitusi. Dalam sistem ini, keputusan diambil tanpa melibatkan rakyat dan kebebasan masyarakat sangat dibatasi. Contoh klasik dari negara absolut adalah monarki absolut, di mana raja memiliki otoritas tertinggi atas negara. Kalau teori negara demokrasi, sebaliknya, memberikan kekuasaan kepada rakyat. Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang memilih pemimpin melalui pemilihan umum. Pemerintahan demokrasi beroperasi berdasarkan konstitusi yang menjamin hak-hak individu, kebebasan berpendapat, dan partisipasi politik. Keputusan dalam pemerintahan demokratis diambil melalui mekanisme yang melibatkan rakyat, seperti parlemen atau badan legislatif. Oke, lanjut nomor 10. Di era globalisasi yang semakin pesat, tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menjadi semakin kompleks. Berbagai isu seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, konflik sosial, dan perkembangan teknologi menuntut setiap negara untuk memiliki landasan yang kuat dalam menghadapi tantangan tersebut. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, agama, dan suku bangsa, Indonesia berupaya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah arus globalisasi. Pancasila yang telah menjadi dasar negara sejak Indonesia merdeka berfungsi sebagai panduan dalam menyikapi berbagai perbedaan dan tantangan global. Ideologi ini tidak hanya mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kemanusiaan, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan dan harmoni sosial. Bagaimana penerapan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dapat menjadi landasan yang relevan dalam mengatasi tantangan global dan menjaga keragaman budaya serta harmoni sosial di Indonesia di tengah perubahan zaman yang semakin kompleks. Ini jawabannya adalah C ya. Penerapan ideologi Pancasila diyakini dapat memberikan landasan yang kokoh bagi negara dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan di tengah tantangan global yang terus berkembang, serta memperkuat kemampuan negara dalam merespon isu-isu internasional seperti HAM, kesetaraan gender, dan keberagaman lingkungan. Pancasila relevan untuk menghadapi tantangan global karena mengandung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan. Kelima, sila dalam Pancasila mencakup aspek penting seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan persatuan yang dapat diterapkan di tingkat nasional dan global. Nilai-nilai ini membantu Indonesia berperan aktif dalam isu internasional seperti hak asasi manusia dan perdamaian. Kalau A salah, karena Pancasila justru relevan dalam menghadapi tantangan global. Kalau yang B itu salah karena Pancasila menghormati keragaman bukan hanya satu agama atau budaya. Kalau yang D salah karena Pancasila tidak menghambat adaptasi teknologi atau ekonomi.
Kalau yang salah karena Pancasila juga memiliki relevansi dalam tataran global. Oke, lanjut nomor 11. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan perwujudan dari paham konstitusionalisme, dinyatakan bahwa MPR terdiri dari DPR dan DPD yang semuanya dipilih melalui mekanisme umum. MPR memiliki kewenangan penting untuk mengubah dan menetapkan UUD serta menjalankan tugas untuk melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan ini, secara umum MPR memiliki peran fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Maka dari itu MPR pada dasarnya ini ya, merupakan representase sistem parlemen bikameral. MPR terdiri dari dua lembaga yaitu DPR dan DPD yang merupakan dua kamar dalam sistem parlemen bikameral di Indonesia. Sistem ini memungkinkan adanya keterwakilan yang lebih luas yaitu dari wakil rakyat di DPR dan wakil daerah di DPD. Hal ini menunjukkan bahwa MPR adalah representasi dari kedua lembaga tersebut, tetapi tidak berarti bahwa MPR memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan lembaga lain seperti presiden atau undang-undang dasar. Opsi lainnya itu salah ya. Yang A itu salah. MPR tidak berkedudukan lebih tinggi daripada DPR dan DPD. Mereka berada pada posisi yang setara dalam sistem perwakilan. Kalau yang B, MPR tidak memiliki kekuasaan yang melebihi undang-undang karena kekuasaan tertinggi ada pada undang-undang. Kalau yang C salah karena MPR adalah lembaga perwakilan, tetapi kedaulatan rakyat diwujudkan melalui berbagai lembaga, bukan hanya MPR. Kalau yang D, itu MPR tidak lebih tinggi dari presiden dan wakil presiden, melainkan lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi konstitusional tertentu seperti melantik mereka. Oke, lanjut nomor 12. Isu yang bertujuan untuk memecah belah persatuan negara oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan membuat situasi negara menjadi tidak stabil dan kacau semakin sering terjadi di masyarakat. Hal ini sering dilakukan dengan menyebarkan berita palsu atau hoax yang meresahkan. Sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, kita harus memiliki sikap yang tepat dalam menghadapi isu-isu tersebut guna menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Sikap yang paling tepat dalam situasi ini adalah jawabannya B ya. Tidak mudah terpengaruh oleh berita hoax atau informasi yang belum pasti kebenarannya, sehingga kita bisa menjaga diri dari tindakan yang merugikan dan memecah belah bangsa. Isu pemecah belah negara seringkali disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan kekacauan dan ketidakstabilan. Salah satu cara mereka melakukannya adalah dengan menyebarkan informasi palsu atau hoax yang belum terbukti kebenarannya. Sebagai warga negara yang baik, penting bagi kita untuk tidak langsung percaya dalam dan terpengaruh oleh berita yang belum jelas kebenarannya. Menyebarkan berita palsu hanya akan memperburuk situasi, menciptakan kebingungan, dan berpotensi memecah belah masyarakat. Kalau yang A, itu sikap ini salah karena menyebarkan atau memprovokasi orang lain hanya akan memperkeruh suasana. Sebagai warga negara yang baik, kita harus membantu menenangkan situasi, bukan memanaskan. Kalau yang C, walaupun penting untuk tetap berpegang pada keyakinan pribadi, hal ini tidak cukup dalam menghadapi isu yang melibatkan banyak pihak. Kita harus
tetap kritis dan rasional terhadap isu yang berkembang. Kalau yang D, meskipun kewaspadaan penting, bersikap terlalu curiga tanpa bukti yang kuat dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan di masyarakat dan memperparah situasi. Sikap curiga yang berlebihan justru bisa menambah perpecahan. Kalau yang E, ini bukan tugas warga biasa, melainkan pihak berwenang yang memiliki kapasitas untuk menangani masalah tersebut. Tindakan semacam ini justru dapat menambah ketegangan. Oke, lanjut nomor 13. Agar meminta uang kepada orang tuanya untuk dibelikan sebuah motor, namun karena orang tuanya hanya bekerja serabutan tidak bisa menuruti keinginannya. Karena penerima penolakan, akhirnya Arga pun kesal dan marah bersama teman-temannya pergi ke orkes musik dan mabuk. Saat melewati desa tetangga, Arga melihat sebuah motor. Awalnya Arga tidak ingin mencuri karena keinginan hatinya berubah. Dia ingin mencuri motor tersebut. Salah seorang warga melihat hal tersebut lalu meneriakinya maling dan melaporkan Arga ke pihak yang berwajib. Sikap warga menunjukkan B ya, profesionalisme. Sikap warga yang melihat tindakan Arga dan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib menunjukkan profesionalisme dalam menjaga keamanan lingkungan. Warga tersebut tidak bertindak gegabah atau sembarangan, melainkan sesuai dengan kewajiban moral dan sosial yang melindungi kepentingan umum. Tindakan melaporkan Arga kepada pihak yang berwenang adalah bentuk perilaku yang menunjukkan tanggung jawab dan keahlian dalam menangani situasi dengan tepat tanpa mengambil tindakan main hakim sendiri. Kalau yang A, itu meskipun integritas berhubungan dengan kejujuran dan moralitas, tindakan warga tidak mencerminkan profesionalisme dalam melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib daripada hanya sekedar menjaga prinsip moral. Kalau yang C, solidaritas berkaitan dengan rasa kebersamaan dan dukungan terhadap orang lain. Dalam kasus ini, sikap warga lebih menunjukkan ketepatan bertindak daripada sekedar solidaritas. Kalau yang D, tenggang ngerasa adalah sikap menghormati atau memahami perasaan orang lain. Dalam situasi ini, warga tidak sedang mengekspresikan tenggang rasa, melainkan bertindak sesuai dengan aturan hukum. Kalau yang E, warga tidak memperlihatkan sikap berkorban, tetapi lebih menunjukkan kepedulian dengan menjalankan tugas sebagai warga yang baik. Oke, lanjut nomor 14. Fenomena generasi muda yang mengalami penurunan semangat dan jiwa nasionalisme semakin banyak ditemukan di era globalisasi ini. Banyak generasi muda yang mulai kehilangan rasa cinta terhadap tanah air, nilai-nilai kebangsaan, serta semangat untuk membela dan memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Hal ini tentunya menjadi masalah serius yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa di masa depan jika tidak segera diatasi. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan mengapa generasi muda saat ini tampaknya tidak lagi memiliki semangat nasionalisme yang kuat. Ini jawabannya C ya. Kurang nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. Generasi muda seringkali menganggap nasionalisme hanya relevan saat perjuangan fisik seperti melawan penjajah. Mereka kesulitan memahami bahwa di era modern nasionalisme bisa diwujudkan melalui kontribusi di berbagai bidang seperti pendidikan, teknologi, dan ekonomi. Pandangan sempit ini membuat mereka merasa nasionalisme tidak penting dalam berkehidupan sehari-hari. Kalau A salah,
Meskipun nasionalisme memang harus diwujudkan dalam sikap dan perbuatan, pernyataan ini tidak menjelaskan mengapa generasi muda kehilangan semangat nasionalisme. Masalahnya lebih pada pemahaman terbatas tentang bentuk nasionalisme, bukan hanya soal orientasi. Kalau yang B, stigma mungkin ada, tapi ini bukan penyebab utama kepudaran nasionalisme. Label negatif tidak secara langsung mempengaruhi jiwa nasionalisme, melainkan faktor lain seperti pemahaman yang kurang tepat. Kalau yang D, ini mungkin mempengaruhi beberapa aspek, namun penurunan nasionalisme lebih terkait dengan kesalahpahaman tentang apa itu nasionalisme yang dianggap hanya relevan dalam konteks perjuangan fisik. Kalau yang E, meskipun sosok herois penting, ini bukan alasan utama kepudaran nasionalisme. Penyebab utamanya adalah pemahaman generasi muda yang sempit tentang nasionalisme sebagai perjuangan fisik semata. Oke, ini soal nomor 15, silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang akan mengikuti tes CPNS 2024. Untuk soal-soal lainnya silakan teman-teman cek aja di playlist YouTube channel ini ya. Oke, terima kasih.